Jumpa lagi sob di Brainstorming Branding Anti Pusing bersama dengan Bang Jabran, brand aktivis Indonesia. Sobat gimana kabarnya? Doain nih semoga sobat semua dalam kondisi yang sehat, selalu kuat imunnya dan bahagia. Oke? Sob, saat ini kita sudah masuk di episode 9. Bener ya, 9. Dan di episode Brainstorming episode 9 kali ini, Bang Jabran masih ngebahas dan berkutat di tips bisnis kuliner. Oke? Nah, di momen saat ini, di mana kita udah sering banget denger ya, PSBB mulai dijalanin lagi dan beberapa tempat juga masih harus semi ketat, lockdown untuk mencegah pertumbuhan corona yang terus berkembang sampai di bulan ini nih ya. Nah, pastinya kita nggak mau dong ditinggal pelanggan kita, ditinggal pembeli kita. Dan pastinya kita nggak mau juga capek terus menerus nge-guide atau menarik pelanggan baru. Karena budget marketing itu bakalan gede juga loh kalau dipikir-pikir kalau kita itu berkutat untuk mencari pelanggan baru terus menerus. So, kuncinya adalah kita harus mempertahankan atau merawat pelanggan kita sob. Nah, tipsnya kali ini adalah tips bisnis kuliner nggak dilupain pelanggan. Yes, tepat banget di momen saat ini yang mana kita itu butuh banget pelanggan. Pelanggan yang bisa balik lagi, bisa nyeritain word to mouth ke kerabatnya, saudaranya, pacarnya, temennya, apapun yang ada di sekitar dia untuk bisa menjadi pelanggan baru kita lagi. Gimana caranya? Oke, Bang Jabran share. Oke. Seringkali owner dari bisnis kuliner itu membuat suatu produk baru untuk menggait konsumen baru atau untuk menarik perhatian konsumen lama. Seringkali, oke. Jadi based on product creation. Oke. Nah, di product creation ini seringkali juga kita itu ketemu sama idealisme kita. Bikin produk yang seunik mungkin, bikin produk yang sekeren mungkin, yang mana belum tentu dibutuhin sama konsumen kita, yang mana belum tentu menemukan fit marketnya. Nah kan jadi bom buat kita juga kan, kembali menjadi bumerang buat owner dari bisnis kuliner. Dan ketika kita sebagai owner dari bisnis kuliner kita, dan kita bisa membuat produk yang fit to market, kita sering juga terjebak atau terperdaya dengan comfort zone, zona nyaman. Oke, di mana kita bombastisin tuh promo dengan marketing yang gila-gilaan ya. Karena merasa udah comfort zone gitu loh. Dan akhirnya di bulan pertama bombastis juga omsetnya, naik melejit. Bus gitu ya, terbang meroket banget pokoknya ya. Tapi di bulan kedua, bulan ketiga, bus, end story. Kita kehilangan calon pelanggan kita. Iya, kita di bulan 1 tadi melejit meroket, dapat pembeli. Tapi di bulan kedua tidak mendapatkan pelanggan. Nah ini nih kesalahannya. Jadi kita perbaiki kesalahan ya. Bang Jabran share tipsnya. Nah, kata kuncinya adalah experience. Oke. Experience itu adalah kunci bagaimana sebuah brand menemukan dan membangun journey-nya kepada pelanggannya, kepada pembelinya untuk menjadi pelanggannya. Experience. Oke. Kita lupa kita membuat suatu produk yang unik ya, based on product creation, dan kita juga lupa membuat sudah membuat produk yang fit to market, tapi kita habis-habisan membombastisin dengan promo, dengan marketing gila-gilaan, melupakan
konsumen yang menjadi pelanggan kita. Karena kita tidak terfokus pada journey-nya pelanggan di experience brand kita. Ngalamin ya sob? Bang Jabran juga ngalamin di salah satu bisnis kuliner yang Bang Jabran kelola bareng istri tercinta. Yes, pernah ngalamin. Makanya Bang Jabran share tipsnya nih ya. Nah, biar sobat semua terhindar dari jebakan tersebut. Oke, yang mana saat ini Bang Jabran sudah tobat ya. Tips yang pertama, ciptain wow. Oke, ciptain wow. Apa sih itu wow? Mutapinya juga, kita juga ikut wow. Cobain deh, ayo cobain wow. Ya kan? Ciptain wow. Ya, berikan suatu ekspektasi yang melampaui batas yang konsumen harapin. Jadi kita kasih sesuatu itu yang konsumen itu nggak sangka-sangka. Wow, ini terlalu lebih. Wow, ini terlalu enak. Produk kita berikan rasa yang wow. Yang dia itu nggak ekspektasi lidahnya. Kirain cuma gini aja rasanya. Ternyata wow. Servis misalkan juga bisa wow. Oke. Kirain cuma disapa aja. Wah, ternyata sampai lengkap. Wah, tidak hanya disapa tapi ditanya kabarnya. Bahkan kalau bisa udah punya pacar belum? Itu enggak ya? Enggak, itu jangan. Ya, intinya gitu. Wow, waitersnya cantik. Oke, wow penjualnya cantik. Wow, senyumnya bikin hati berdebar. Oke. Wow, wow dan wow. Banyakin wow. Karena kepuasan menghasilkan loyalitas di konsumen kita. Oke. Bikin wow. Yang kedua adalah listen. Oke. Kita punya hati kan? Nah, bisnis kuliner kita juga punya hati yang sampai ke konsumen kita biar menjadi pelanggan kita, ya. Jadi kita harus bisa mendengar. Oke. Mendengar keluhan mereka, mendengar ide mereka, mendengar apa yang ada di benak mereka tentang persepsi dari brand kuliner kita. Gimana caranya? Kita bisa ngelakuin forum group discussion, FGD. Oke, di forum group discussion itu kita pilih sob, kita pilih. Kita nggak mungkin kan ngadain forum group discussion buat sembarang konsumen atau pembeli yang cuma datang gara-gara promo, terus kita ajak dia masuk ke forum group discussion. Oke, no, bukan itu caranya. Kita harus ketahui pelanggan-pelanggan kita yang sering beli ke tempat kita, yang sering ngajak makan ke tempat kita, yang sering beli banyak ke tempat kita. Nah, jadiin mereka masuk ke forum group discussion. Di forum group discussion kita bisa tatap muka temu dengan mereka atau bikin grup Zoom misalkan ya. Dari mana? Dari data yang kita miliki. Konsumen itu kan ada namanya. Misalkan Kak Fitri setiap Jumat beli buat Jumat berkah, buat berbagi ke duafa di hari Jumat. Kita kan apal. Atau Bang Joko yang tiap Senin buat rapat, yang tiap Senin beli kuliner kita buat rapat di kantornya. Nah, Bang Joko maupun Kak Fitri tadi itulah calon dari yang masuk di forum group discussion kita. Gali idenya mereka, gali keluhannya mereka. Jadi kita tahu, kita bisa mendengar apa yang ada di hati mereka. Selanjutnya yang ketiga, menjalin cinta. Oke. Penting banget menjalin cinta di bisnis kuliner kita. Gimana caranya? Ada dong. Caranya kita harus punya database konsumen loyal kita. Nggak cuma sekedar database sebanyak-banyaknya. Lebih baik kita punya database konsumen yang loyal daripada database konsumen yang banyak banget tapi tidak loyal. Oke. Jadi kita sapa mereka dong. Tanyain kabarnya mereka.
kesannya ya memang remahan Astor sih nyapa gitu ya. Cuman itu adalah bentuk kita menjalin cinta. Oke? Kita juga bisa terkadang bercerita tentang promo yang ada di bisnis kuliner kita. Atau kita berikan kejutan buat dia di saat dia di hari spesialnya. Misal hari ulang tahunnya. Jadi lebih butuh kita apa dia nih? Pastinya kita kan yang lebih membutuhkan konsumen loyal. Data konsumen loyal penting. Jadi follow up mereka tiap hari. Jangan cuman fokus di mencari pelanggan baru aja. Fokus follow up di pelanggan kita. Siap sob? Jalanin sob. Ya. Sobat senang kan kalau disapa gitu, nggak pakai booth gitu kan. Kalau kita fokusnya mencari pelanggan baru terus menerus, pastinya kita pakai blast kan. Nah, itu nggak banget ya. Ketika sobat ya, coba deh jadi diri sobat deh. Ngerasain ketika dapat chat itu blast. Kira-kira seperti di manusia enggak? Kan itu bot banget kan. Itu robot kan. Robot gitu loh ya. Jadi nggak ada cintanya gitu loh. Nggak ada feel-nya. Yang keempat, evaluasi. Ya, kita harus evaluasi dong apa yang sudah kita kerjain. Ya, kita flashback. Ya, momen-momen apa yang selama ini kita sudah berikan service produk ke pelanggan di bisnis kuliner kita kan. Nah, ketika kita mengevaluasi, kita akan tahu nih seberapa besar kita punya kesalahan ke pelanggan kita. Jangan sampai mereka itu nggak ngemaafin. Jangan sampai mereka itu nggak melupakan kesalahan kita. Bahaya banget tuh. Caranya gimana? Biar kita itu bisa evaluasi. Biar kita tahu salah ke konsumen kita. Banyak cara sih. Salah satunya kita bisa memberikan Google Form, link Google Form kepada mereka yang ketika saat itu sedang makan. Oke, jadi ketika mereka sudah makan, kita minta waktunya untuk memberikan link Google Form atau kita kasih kertas testimoni. Oke, kertas testimoni itu bukan pertanyaannya bukan seberapa enak produk kita, bukan pujian yang kita harapin dari jawaban dari pertanyaan kita, no. Tapi kritikan apa yang akan diberikan, komplain apa yang mau diberikan. Pertanyaannya seputar itu dong, jangan buayan, jangan pujian buat kita. Nah, dari situ kita akan tahu kalau kita itu punya kesalahan ketika memberikan produk service di momen ketika pelanggan hadir di resto kita, bisnis kuliner kita, ya kan? Jadi sobat wajib tuh nyembah gitu kan. Wajib ngomong makasih banget kepada pelanggan yang bersedia mengisi testimoni tersebut. Bahwasanya dia itu peduli, cinta, dan gak mau kehilangan cinta tersebut. Daripada pelanggan yang nggak mau ngisi ya terus tiba-tiba nggak mau balik juga, mending kalau cuma sampai situ aja, nggak mau balik lagi, nggak mau makan tempat kita. Word to mouth, keluar di luar, waduh sana itu nggak enak, sana itu pelayanannya lama, sana itu mahal, misalkan sana itu murah sih cuman, nah gitu kan, enak sih cuman gitu kan. Nah itu tuh yang kita nggak mau ya. Jadi tips keempat ini hati-hati loh, jalanin ya, oke? Berikutnya tips kelima, pelanggan nomor 1 ya. Pelanggan nomor 1 lah, mau gimana pun pelanggan itu nomor 1 kan. Pelanggan itu bagaikan ratu ya, yang kita harus seniko dawuh
Kita harus menyembah gitu ya, menjadi pelayan. Ya maksudnya bukan dalam konteks seperti itu ya. Maksudnya kita harus memperhatikan mereka, memberikan pelayanan yang terbaik dan bisa memahami dan mengerti perasaan mereka. Memahami dan mengerti mereka, itulah yang diinginkan pelanggan, karena pelanggan adalah nomor satu. Ya, kita menjadi yang paling bisa mengerti mereka. Wah, kebayang kan? Kalau kita bisa menjadi sosok tidak sebatas sebagai bisnis kuliner, tidak sebatas sebagai penyedia makanan untuk mereka, tapi bisa menyediakan ruang di hatinya mereka. Rasanya itu gimana gitu loh ya. Berasa jatuh cinta lagi kan. Dan yang keenam, nah ini dia, pelanggan adalah influencer. Ya, kita sering terjebak ya bahwasanya ketika kita menciptakan suatu produk baru atau memperkenalkan produk kita yang sudah fit to market, kita terjebak di mana produk kita yang ngenalin itu adalah selebgram, oke? Atau artis yang kita bayar mahal ya. Nah di situ tuh ya kesalahan kita tuh ya, terkadang godaannya itu ya, godaannya bukan seberapa cantiknya influencer yang kita bayar untuk menyertakan produk kita. No, pelanggan kita meskipun dia, saya nggak ngomong nggak cantik ya, meskipun dia normal looking, oke, normal looking gitu ya, tapi apa yang dirasainnya, diucapinnya itu di depan kamera atau di foto yang dia share di story dia, itu mengungkapkan isi hatinya, kecintaannya kepada produk dari bisnis kuliner kita. Oke? Jadi kepuasan dari pelanggan kita yang berceloteh bercerita tentang produk kita di IG story maupun di feed-nya mereka, itu jadi parameter nih buat calon konsumen berikutnya. Karena bagaimanapun juga dia itu kan, pelanggan itu yang bisa bercerita tentang produk kita yang kita nggak bayar, itu punya teman-teman di jagat Instagramnya mereka ya, yang sejenis dia kan, yang sama cara berpakaiannya, yang sama dandannya, yang sama hobinya. Oke? Istilahnya satu frekuensi lah hatinya dengan pelanggan kita. Nah, dapet deh. Kita dapetin hatinya pelanggan kita yang bercerita tadi, sekaligus dapetin juga hatinya calon pelanggan baru kita yang sesuai dan sejenis dengan pelanggan kita. Tadi yang tadi cerita, sorry mas, terlalu ribet, tapi simpel aja, pengen simpel ya. Ya tuh. Jadi kita bisa dapetin tuh hati dari calon konsumen baru yang sesuai, yang satu frekuensi dengan pelanggan yang tadi cerita tentang rasa dari produk kuliner kita. Dapat banget yang sob. Wow. Nah sob, sehebat apapun, sejago apapun, seterkenal apapun bisnis kuliner sobat, kalau saat ini momennya lagi masa pandemi kayak gini nih, cobaannya itu gede loh, kayak tantangannya itu gede. Jadi jangan sampai kita dilupain oleh pelanggan kita, jangan sampai kita fokus mencari pelanggan baru terus. Oke? Jadi sob, kalau apa yang Bang Jabran tadi celotehin itu bermanfaat, support kita ya, like, share seluas-luasnya, dan kalau ada yang masih bingung, tanya aja di kolom komentar. Nanti Bang Jabran pasti bantu. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng, subscribe sekarang juga, oke? Kita juga ada brainstorming di Spotify, dengerin ya. Lagi dengerinnya sambil bobo. Jadi pengantar tidur ya. Oke. Saya Bang Jabran, brainstorming, branding anti pusing.